Setelah berhasil menambahkan struktur perulangan dalam perintah duplikat movie clip, sekarang kita akan buat yang namanya sistem level. Jadi dalam sebuah game pada umumnya itu ada sistem levelnya ya. Ada sistem level berdasarkan tingkat kesulitan, ada yang berdasarkan jumlah skor. Nah, untuk contoh kali ini, kita akan buat sistem level yang mana nanti setiap memperoleh skor tertentu, levelnya kita buat meningkat. Misalnya di sini levelnya masih 0 ya. Jadi nanti begitu levelnya naik, jumlah tembakannya, jumlah pelurunya juga akan bertambah. Jadi ceritanya damage-nya akan bertambah juga itu. Cuma di sini efek ledakannya belum saya atur ya. Nah, misalnya di sini setelah memperoleh skor 20, nah nanti jumlah pelurunya akan bertambah, levelnya juga naik ya. Tadi level 0, sekarang di sini level 1. Dan begitu seterusnya nanti. Ya, di sini saya batasi sampai dengan level 3 itu. Nah, itu jadi begitu naik level lagi jumlah tembakannya akan bertambah, jumlah pelurunya bertambah, seperti itu ya. Sebagai contoh dulu. Nanti kita bisa buat terserah mau berapa level itu, atau misalnya kita pakai acuan yang lain. Oke, kembali ke projectnya masing-masing. Di sini kita akan menambahkan dan merubah beberapa bagian ya. Pertama kita buat dulu dynamic text. Di sini tadi contoh yang saya buat itu ada timernya ya. Nanti setelah ini kita bahas itu bagaimana membuat timer. Nah, di sini ada dynamic text. Kalau kalian belum menyiapkan, silahkan buat dynamic text. Kemudian pengaturannya sama. Ya, pastikan anti-aliasnya use device spawn. Kemudian variabelnya silahkan diisi nanti. Sebagai contoh di sini saya gunakan variabelnya display level. Nanti buat indikator apakah nanti levelnya sudah berjalan apa belum itu ya. Nanti buat indikator kepada user nanti bahwa dia sudah naik level itu. Oke, ini nama variabelnya display level. Dan nanti di sini kita akan tampilkan teks dengan angka levelnya itu ya. Lalu kemudian kita ke bagian script. Buka panel actionnya. Di sini kita tambahkan variabel untuk mengcounter, ya, menghitung. Nanti kan ada penambahan level ya di tiap skor tertentu. Dan variabel ini juga akan kita jadikan batasan pada struktur perulangan. Oke, di sini saya akan buat namanya angka level ya. Saya beri nilai 0. Ya, nilai awalnya 0 ya. Bukan skor ya. Levelnya di awal itu 0 itu. Ya, levelnya 0. Nanti kalau kalian ingin level di awal 1, nanti silakan buat variabel tambahan untuk batasan perulangannya. Karena di sini saya akan jadikan 1 ya dengan batasan perulangan, jadi saya pakai 0 itu. Nah, lalu kemudian kita ke bagian scoringnya ya. Nah, itu silakan dicari bagian mana itu, bagian perhitungan jumlah skor ya, di sini. Nah, sebelumnya di sini jika mendapat skor ya lebih dari sama dengan atau sama dengan nanti berapa, misalnya saya ubah dulu di sini 100 misalnya itu ya, baru dinyatakan menang ya. Nah, di sini saya akan tambahkan fungsi if ya apabila nanti skornya nah itu mencapai 20 ya, biar cepat saja di sini. Sebagai contoh 20, levelnya naik ya. Angka level kita beri nilai 1. Kemudian kita lanjut di sini else if
Nah, kalau di Flash ini bisa diisi else, bisa juga langsung if saja gitu ya, tanpa ada else if. Cuman nanti dia akan memberikan perbedaan ketika kita menggunakan operator perbandingan, apakah itu sama dengan atau lebih dari atau kurang dari itu. Oke, di sini skor dia mencapai 50 seperti tadi. Kita berikan angka levelnya misalnya 2 itu ya. Dan kemudian kita tambah lagi 1 saja. Misalnya di sini 80 ya, 80, kemudian angka level 3. Oke, ini untuk acuan kondisi ya. Lalu kemudian di bawahnya, biar bisa tampil di bagian atas ini tadi variabelnya untuk menampilkan angka level, saya pakai display level. Ya, di sini display level, kita berikan teks di sini ya. Nah, kita berikan data string level sama dengan, dan kita berikan tanda plus angka level ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba dulu. Save dan test movie. Ini tadi di skor 20 ya. Oke. Ini nampaknya kurang digeser ya. Ini sudah ada perubahan. Nanti kalau membuat atau menampilkan data yang jumlahnya atau barisnya panjang, nanti silakan diatur ya. Berapa lebar dari tampilan kolom teks dinamiknya. Nah, itu sudah muncul ya, level 0. Ini karena belum mencapai angka 20. Oke. Tadi saya buat batasan ketika mencapai angka 20, levelnya naik 1. Ya, begitu seterusnya nanti ya. Silakan bisa dibuat batasan setiap levelnya itu di skor berapa itu ya. Atau nanti mau buat konsep lain yang membuat batasan di angka tertentu atau level tertentu nanti itu. Oke, untuk tampilan level sudah berjalan. Kemudian kita lanjut di bagian struktur perulangannya ya. Karena di sini jumlah pelurunya masih kelihatan banyak ini ya. Kita buat biar level 0 ini jumlah pelurunya 1 dulu. Kemudian nanti naik level, ini akan bertambah ya. Bertambah di sebelah kanan 1, kiri 1 itu ya. Oke, kita ke bagian movie clip peluru misilnya itu ya. Karena di sana kita akan ubah kembali struktur perulangannya. Nah, masuk kembali ke movie clip yang sudah kita isikan sebelumnya dengan struktur perulangan. Nah, di sini karena kita akan menyesuaikan dengan perubahan angka level, jadi batasannya ini kita gunakan variabel yang tadi kita buat di angka level itu ya. Nah, itu akan kita jadikan batasan ya sesuai dengan angka level yang bertambah. Nah, kalau di sini kita buat sebelumnya 3 ya. Kita akan berikan di sini root angka level seperti itu. Nah, kenapa pakai root? Karena variabel angka level ini berada di timeline utama dan kita berada di timeline movie clip yang berada di dalam sebuah movie clip. Oke. Di sini kita jadikan variabel angka level ini sebagai batasan. Kalau di sini bernilai 0, otomatis perulangannya tidak akan menjalankan perintah duplikat ya. Nanti kalau di sini sudah bernilai 1,
Nanti hanya akan ada satu yang diduplikat ke arah kanan itu. Tapi sebelumnya kita jadikan bagian ini, ya perulangan ini, struktur perulangan ini kita kemas dalam sebuah function. Ya, kita buat function dulu. Di sini function misalnya namanya apa ya? Double gitu ya, Atau misalnya atau nama lain lah silahkan bisa. Saya berikan nama double itu aja. Ya, ya artinya tembakannya ganda itu ya. Double damage-nya artinya. Oke, nanti biar gampang ingatnya ya. Oke, function double nanti akan menjalankan perulangan ini. Dan nanti perintah function double kita akan letakkan di awal di timeline utama ya. Oke, ini kita coba jalankan dulu ya. Kita kembali ke timeline utama dan di sini kita akan berikan perintah misalnya di sini saja ya. Nah, di sini saja kita berikan perintah untuk mengakses sebuah function ya yang berada di dalam movie clip. Jadi kita akses dulu movie clip yang paling luar. Yang paling luar ini ya ini tank ya. Ya namanya tank instance name tank itu ya. Kemudian titik kita cek instance name dari movie clip yang berikutnya. Ini namanya missile. Dan di dalam missile barulah nanti ada function double. Oke, jadi urutannya nanti perintahnya adalah mengakses movie clip tank, lalu missile, lalu functionnya itu ya, itu double. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, ini yang kita fokus lihat yang ke kanan dulu ya. Kita coba sampai di level 1 dulu lah. Ya. Nah, oke. Nah, itu sudah bertambah ya. Sudah bertambah ya kalau kalian perhatikan ya, sudah bertambah 1 ke arah kanan ya. Nah, itu. Oke. Sekarang kita proses yang ke arah kirinya. Kita masuk lagi ke movie clip si misilnya ini ya. Oke. Nah, yang ini sudah jalan. Sekarang yang ke kiri. Nah, yang ke kiri juga kita sama. Gunakan variabel ini. Ya, root angka level ya, karena mengacu ke penambahan nilai pada variabel angka level. Nah, karena di sini menggunakan variabel yang sama sebagai batasan, nanti kalau di sini kita pakai variabel ini, di sini bernilai 1, di sini juga bernilai 1. Ya, ini bernilai 1, ini juga bernilai 1. Ini akan hasilnya sama seperti yang ada di video tutorial sebelumnya. Nanti dia akan menggantikan yang di kanan. Nah, biar nanti bisa berurutan, ya kita di sini berikan plus 1. Ya, oke. Kenapa plus 1? Sebentar saya akan jelaskan ya. Di sini kita tambahkan dulu batasannya yang awalnya 6. Kita berikan variabel yang sama ditambah dengan variabel yang sama. Jadi nanti nilai yang ada di dalam variabel ini akan ditambahkan dengan nilai yang sama. Oke, jadi maksudnya begini. Kalau di sini nanti sudah bernilai 1, ya anggap saja nanti naik level ya. Naik level 1, nah otomatis ini akan menjadi batasan ya, angka 1-nya. Ya. Kemudian agar dia bisa bergerak ke kanan, menduplikat ke kirinya ya. Ya, kalau ini yang ke kanan, ya, agar dia bisa menduplikat ke kiri, jadi kita buat lanjutannya. Kalau di sini bernilai 1, berarti di sini nanti yang 1 ditambah dengan nilai 1 jadi 2.
Ya. Seperti contoh yang sebelumnya, di sini saya buat 1 sampai 3, di sini mulai dengan 4. Ya. Nah, kemudian batasannya juga seperti itu. Ya. Kalau di sini bernilai 1, kemudian ini ditambah dengan 1. Jadinya dia 2. Kalau misalnya nanti di sini levelnya 2, ya, di sini nanti mulai awalnya menjadi 3. Dan di sini akhirnya akan menjadi 4. Ya. Oke. Sehingga nanti akan di sini 1, misalnya kalau di sini jadi 2, di sini 1 sampai 2, di sini 3 sampai dengan 4. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga paham ya. Nah, kalau sudah, kita coba save dan kemudian test movie ya. Oke, kita coba tembak dulu. Cari skor sampai dengan 20 yang saya buat. Nah, oke, kita lihat tembakannya di sana sudah nambah ya. 1 ke kiri, 1 ke kanan ya. Perhatikan di sana. Ya. Oke, sudah ya nambah. Kemudian kita coba sampai dengan level 2. Ya. Oke, level 2 skor 50. Nah, sudah nambah jumlahnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Saya buat sampai 80 ini. Nah, itu sudah mulai tambahan ya, jumlahnya sudah bertambah. Oke. Silakan dicoba nanti di projectnya masing-masing. Semoga paham ya dengan maksudnya di bagian ini. Ini saya akan ubah sedikit ya, biar tidak terlalu renggang. Saya pakai 10 saja di sini. 10, kemudian di sini 10 ya.